Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih selalu melimpahkan berbagai macam nikmatnya, rahmatnya kepada kita, baik nikmat iman, Islam, hidayah, kesehatan, sehingga kita selalu insya Allah selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada malam ini amal soleh kita diterima Allah, dan ini bisa menjadi bekal sangu kita di akhirat kelak. Siang tadi ulun lewat di jembatan Barito, waktu berangkat sebelum sholat Jumat itu jalan belum diperbaiki lagi, dan setelah pulangnya tuh tadi khutbah di Kapuas, setelah pulangnya kami lewat itu jalan tuh jembatan tuh diperbaiki, Pak. Tapi untung pas kami lewat tuh baru antrian, belum ditutupnya yang dari Kalteng, jadi itu bergantian tuh jalan tuh kan. Nah, bergantian tuh nanti. Jadi itu satu tutup jalan, menunggu kan beberapa menit baru jalan lagi, biasanya kayak itu. Nah, ulun teringat menunggu nih memang hal yang sangat tidak nyaman, apalagi jalan macet. Ini perkara dunia aja padahal menunggu kita. Menunggu berobat di rumah sakit kita ada AC-nya tuh Pak Jila, menunggu antrian kan. Itu kita termasuk hal yang ada nyaman. Bahkan sampai-sampai ada orang yang mengatakan menunggu ini adalah hal yang membosankan ya. Jadi sampai-sampai ini apa yang mau dibaca. Yang lebih bagus tuh kita sambil berzikir Pak Jila menunggu. Itu contoh aja, contoh. Apalagi menunggu kita di akhirat, di padang mahsyar. Kan hidup di dunia ini dalam satu hadis aja lah, satu hari sama seperti 1000 tahun di akhirat. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi pernah berkata, kita menunggu di padang mahsyar itu, di hadis Bukhari dan Muslim. Sampai-sampai nih umat nih mengalami kejenuhan
dan masing-masing minta syafaat kepada nabinya. Mendatangi Nabi Adam, mohon disegerakan hisab umat yang berapa miliarnya. Mendatangi Nabi Adam. Jadi Nabi Adam di hadis Bukhari Muslim tuh, aku ini kada bisa memintakan disegerakan perhitungan nih, karena aku mempunyai kesalahan. Selanjutnya mendatangi nabi yang lain, Nabi Musa datangi juga. Ya Nabi Musa, aku kada bisa juga karena pernah memukul orang meninggal. Itu di tafsir Ibnu Katsir itu kan. Ke nabi-nabi selanjutnya, Nabi Ibrahim kada bisa juga aja Nabi Ibrahim, karena aku ini pernah berbohong. Padahal berbohongnya baik aja kan, waktunya diselamatkan dari raja itulah. Nah, dan pada akhirnya memohon kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi meminta kepada Allah. Dan dalam hadis itu Nabi itu bersujud ribuan tahun. Wah, bayangkan. Ini memang ada sama kita perkara dunia lawan perkara akhirat. Kada tahu kita ribuan tahunnya berapa. Nah, ini contoh aja. Dan contoh ini sahih. Nanti kita pasti mengalami. Yang hendak ulun ingatkan di sini apa? Nah, di sini. Menunggu di dunia aja kita sudah membosankan, apalagi menunggu di akhirat. Apa sanggup kita? Nah, sanggup kita. Bekal kita nih menghadapi ini kematian. Dan mudah-mudahan termasuk kita di golongan ya Rasulullah, secerdas-cerdasnya manusia, pembekalan ialah ya Nabi, orang yang mempersiapkan bekalnya untuk hari penghisapan gena. Penghisapan, hari perhitungan. Dan ini nih kita duduk di majelisnya termasuk kita mencari bekal. Dan sering doa-mendoa sesama muslim kita kan, makanya di surah Ibrahim tuh ayat 41. Allah menyuruh kita, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, ya Allah ampunilah ulun dan kedua orang tua ulun, keluarga ulun, dan orang-orang mukmin di hari penghisapan gena. Karena apa? Beratnya di hari penghisapan. Dan memang seberat-beratnya hari penghisapan ini, apabila kita termasuk golongan orang-orang yang beramal soleh, itu kita akan dimudahkan. Nah, makanya lagi kadang-kadang kan ingat kita, karena jadi benang masyar tuh, nih matahari ini beberapa kilannya wajilah, sampai Pak Luh nih betitikan ya. Itu kisah lagi kadang-kadang, dan kisah ini bujur sebenarnya, ada hadisnya. Tergantung amal soleh kita ya. Ada yang sampai lintuhut banyu, ada yang sampai dada, ada sampai untung, ada bahkan sampai tinggalam. Menghadang perhisapan di padang mahsyar. Nah, dan di sini Nabi pernah berkata, memang bukan amalan ini aja agar ditolong Allah, dimudahkan Allah di hari penghisapan. Banyak amal-amal soleh, cuma ini diantaranya Nabi pernah berkata, ada 7 golongan ya Rasulullah, orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, dan naungan itu sangat diperlukan. Nah, yang pertama ya Rasulullah, al-imamul adilun. Yang pertama, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Nah, ini tergantung nih pembakalnya. Ulun bacakan hadisnya kan. Mudah-mudahan termasuk ini tergolong orang-orang yang adil. Nah, amin. Dan memang setiap kita nih ya Nabi adalah pemimpin, dan kita akan ditanya ya Rasulullah dengan apa-apa yang kita pimpin. Paling tidak kita memimpin orang-orang yang di rumah. Dan setiap laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijal qaumuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki memimpin perempuan di rumah. Paling kada di rumah dulu kita memimpin. Apakah kita bersikap adil?
Adil ini artinya apa? Dalam perhitungan agama, timbangan syariat. Sampai-sampai kan malaikat tuh bertanya, waktu Allah hendak nih menciptakan kita, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di surah Al-Baqarah tuh, ya Allah nih, apakah engkau nih akan menciptakan manusia nih nang membuat kehancuran? Tidak ya Allah. Ada membuat kehancuran kada. Nah, apa ini bagi manusia yang memahami agamanya dan menjalankannya. Nah, dan menjalankan ini, amun kada tahu ilmunya, ya kada tahu akhirnya. Bisa ranjah terus pemimpin. Bisa ranjah terus, kada tahu lagi di anu pembakalan. Ranjah terus yang penting aku dulu. Nah, tapi karena kita ada punya timbangan syariat agama dan belajar agama, insya Allah kita kau mengamalkan. Dan semua kita itu ialah pemimpin. Yang pertama tadi Nabi, al-imamul adilun, seorang pemimpin imam yang adil. Ini akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ya. Yang kedua ujar Rasulullah ialah apa? Orang yang menghadapi nyaman naungan nih. Paling ada nyamannya tenang menghadang dulu. Ribuan tahun bayangkan kita menghadang. Ribuan tahun. Jadi seorang pemimpin, seorang pejabat ini bisa sarananya dimudahkan dalam menghadapi perhitungan di padang mahsyar. Bisa menggunakan pimpinan ini jadi amal soleh. Nah itu kan untung tuh yang jadi pemimpin. Memang jadi orang bahari pembakalan sebelah batis sebelah itu amun salah langkah, tapi itu bisa menjadi apa? Wasilah agar kita menjadi orang-orang yang ditolong Allah jadinya. Salah satu Nabi berkata, salah satu orang-orang yang mendapat naungan di kala naungan itu sangat diperlukan di padang mahsyar kita. Iya tadi. Al-imamul adil, seorang pemimpin, seorang imam yang adil. Dan adil ini kepada rakyatnya, jangan sampai menyakiti rakyatnya. Di Aceh lu mendengar tuh nukar bensin kan ada anu lagi. Kan di Banjar masih kita yang pakai anu. Barcode kalau mobil di sana ada lagi di sini nih. Nah, itu kan alhamdulillah tuh. Banyak kan tergantung pemimpinnya tuh. Memang memberi kebijakan tuh. Nah, kan alhamdulillah itu. Banyak lagi macam-macam kebijakan yang pro kepada rakyat nih kan. Memang bila orang terjadi Rasulullah lah, tidak sempurna iman seseorang ya Rasulullah ya Nabi, apabila dia tidak menghendaki kebaikan bagi saudaranya seperti menghendaki kebaikan bagi dirinya sendiri. Nah, berarti itu kan itu real tuh. Seandainya dia mengamalkan hadis ini, nah ini pasti kada mungkin menyakiti rakyatnya. Tidak akan berbuat yang menyakiti rakyat jadinya. Mudah-mudahan nih semakin hari pemimpin kita nih ke depannya nih semakin nih pro pada rakyat, insya Allah. Paling kada diandil bakti lu mudah-mudahan pembakalan. Amin. Nih kita kan saling nasihat menasihati. Dan syariatnya memang sidin kan menuntut ilmu agama itu kan pasti ditolong Allah. Barang siapa aja Rasulullah nang menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, itu kan syariat nih. Jadi kita kau menagih di akhir, ya Allah, nah, sudah taat kepada pian, tolonglah mudahkan jalan menuju surga. Ada syariatnya. Mudah-mudahan termasuk nih sidin tadi. Nah, al-imamun adil. Nah, pas benar. Karena tahu sidin datang pembakalan ini. Yang kedua aja Rasulullah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah ketaatan kepada Allah. Sabbu inna sa'a fihi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk nih.
Katakan nih, termasuk pemuda, anak-anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini, wah, rugi kalau kada tahu game main 3 jam 4 jam. Nah, tapi jangan kada apa-apa. Tuh biar aja orang di luar. Ada apa-apa. Jangan iri kita. Memang kan apalagi kita di rumah aja diatur oleh kuitan kan, jangan ini, jangan itu. Padahal kuitannya apa? Menghendaki kebaikan bagi kita. Nah, yang kedua ya Rasulullah, sabbuin nasa'a fihi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan termasuk ini yang kedua. Sampai lu pernah mendengar kisah nih Pak Yadi nih, setiap subuh dibangunkan anak Nabi istilah boleh. Nah, itu kan berarti itu kuitan tuh nah hendak menghendaki ketaatan kepada, memang itu bagus kuitannya itu. Pernah lu membaca artikel, wahai Syekh ya, anak saya ini kalau dibangunkan pagi itu susah subuh, untuk sholat subuh berbagai macam cara sudah susah dibangunkan Pak. Jadi lu membaca di artikel situ, lalu Syekh ini menasihati kepada orang tua tadi, ibu, seandainya di rumah ibu terjadi kebakaran dan anak ibu tinggal di rumah sendirian dan ibu melihat dia sedang tidur, bagaimana reaksi ibu terhadap anak yang tinggal di rumah terbakar tadi? Oh, jadi ibu tadi, pastilah aku akan membangunkan anak tadi. Seandainya dia tidak bangun, aku akan memukulnya supaya dia bangun. Nah, begitu juga aja orang menasihati tadi. Tapi ada yang memukul nang bebinculan, ada juga ya. Ini contoh aja sih Din, contoh aja. Bagaimana dengan panasnya api neraka ini? Nah, jadi bersemangat kita, bermujahadah. Nah, untuk melaksanakan ketaatan dalam rumah-rumah kita. Memang syaitan ini, apalagi syaitan di luar. Makanya kita, ya Rasulullah, barang siapa yang memasuki rumah wajilah dan dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini keselamatan bagimu dan keberkahan, dan Allah memberi rahmat bagimu, bagi yang di rumah. Maka setan-setan ya Rasulullah akan tinggal di luar dari orang yang masuk ke rumah tadi. Ini kan contoh aja bagi kita nih, bahwa berarti apa? Terkadang-kadang yang susah kita di rumah itu berinteraksi lawan anak, keluarga, itu bisa setan masuk dari luar. Ketika kita pulang dan kita lupa mengucapkan Assalamualaikum. Tapi memang banyak caranya ya Rasulullah. Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah nih kita baca, ayat kursi termasuk Al-Baqarah, maka setan di hadis itu aja 3 hari akan keluar dari rumah kita. Nah, ini kan banyak metode-metode kita nih untuk merukunkan keluarga di rumah. Caranya, cara beramal soleh. Sama kayak keluar rumah tadi, bila masuk rumah kita wajibkan bagi diri kita untuk mengucapkan salam. Karena apa tuh? Ini wasilah supaya setan ini kadang kalau mengganggu kita, mengganggu orang-orang di rumah kita. Ada panasan di orang rumah. Nah, yang kedua tadi, sabbuin nasa'a fihi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga ya Rasulullah. Nah, ini mudah-mudahan termasuk kita nih. Nang kan mendapat nahuan kena di padang mahsyar. Nang waktu itu panasnya luar kena. Yang ketiga ya Rasulullah, rajulun kalbuhu mu'allakun fil masjid. Nah, rajulun kalbuhu mu'allakun fil masjid. Seseorang yang hatinya bergantung terpaut pada masjid. Nah, mudah-mudahan termasuk kita nih. Ada ke masjid asal ada nyaman badan lah. Ada kelanggar, kadang terpaut hati kita, terpaut. Ini ada juga. Ada ke pos asal ada nyaman, bedom.
Nah itu kan jangan tuh Yang ketiga ya Rasulullah, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Nah. Dan masjidnya apa? Masjid ini kan itu tempat sembahyang aja. Tempat kita bertukar pendapat di masjid. Tempat nasihat menasihati di masjid. Tempat kita mencari solusi dari permasalahan kita bisa di masjid juga. Makanya kita disuruh ya Rasulullah, sesungguhnya nih roh-roh ini akan mencari teman yang sejiwa. Roh-roh ini akan mencari teman yang sejiwa. Apa jurang bahasa kita? Seleting aja lah. Nah, mencari. Kalau kawan di tempat ketaatan, insya Allah ini akan mencari. Kalau kawan di tempat maksiat, ini akan mencari juga kawannya. Nah, mencarinya. Mencari sinyal. Mencari sinyal. Dan ini kada kawan di Karang Putakan. Ada kawan di Karang Putakan. Ada kawan. Ini ada kisah apa dia? Kisah ini bujuran pada naik. Ulun ditelepon aja. Ditelepon. Orang ini ada permasalahan keluarga. Sekitar ya berapa tahun lah sudah. Permasalahan keluarga. Dua laki bini pegawai. Dan mungkin ini karena perasaan ini kada sama lah. Nah, dan ini pentingnya kita nih berperasaan nih lawan pasangan kita. Nah, permasalahannya salah satunya apa? Macam-macam. Ujarnya nih yang menelpon aja. Jadi pertengkaran ini sering lah sudah. Jadi mau konsultasi lawan pian lagi ya. Ulun sudah beberapa orang sudah menyarankan untuk berpisah. Nah, aja. Yang laki pada naik nelpon ulun. Menyarankan untuk berpisah. Belum permasalahannya apa? Salah satunya aja, banyak lagi macam-macam jadinya merembet-rembet. Salah satunya yang laki ini pada naik menunjulakan kendaraan orang Subarang rumah. Aja. Menunjulakan kendaraan aja. Yang ditunjulakan kendaraan ini bebinian. Bujur pian. Maka pas benar biniannya. Ada suaminya pulang. Janda. Dan ini kisah nyata nih. Kisah nyata. Dan yang bini sidin tadi melihat di rumah. Bininya guru, lakinya PNS. Nah. Lihat. Jadi jarang laki pada ada apa-apa ya perkara ringan aja. Bujur bagi kita. Binian kan perasaannya halus. Nah, seharusnya kita menolong itu kita melihat-lihat juga. Kalau saya ditunjulakan gini, bisa menunjul serangannya. Nah, ini salah satu aja dan merembet-rembet jadi macam-macam masalahnya jadinya. Padahal untuk faktor ekonomi apa sudah cukup apa semuanya. Cuma karena hal-hal yang sepele tadi ini kan bisa menyikapi. Jadi tambah besar. Nah, jadi solusinya kemarin tuh apa nih, ini bermasalah terus ya. Jadi solusinya Jul memang pian di rumah nih mengaji juga kah? Jangankan mengaji, Pak. Sembahyang ini belang kambingan. Nah, ini termasuk berarti ini memang di rumah jadi panasan jadinya. Karena apa? Kita ketaatan kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampai hari ini kada jadi bercerai. Nah, alhamdulillah. Ini ajak nelpon betakun nyulun yang pertama perbaiki sembahyang pian dulu, perbaiki salat pian. Alhamdulillah sampai saat ini rukun-rukun sudah. Nah, memperbaiki. Nah, salah satunya apa? Ini tadi ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ada kawa kita seorang jadi pemimpin yang adil kalau pemimpinnya dia kada taat. Itu sah sudah, jamin sudah. Kawa dipastikan sudah. Kalau jadi pemimpin namun kada sholat itu sudah
pencitraan ini sudah tuh. Padahal ya pembakal itu kalau dipastikan sudah. Kalau orang tuh taat on agama itu pastinya punya rel. Nah, punya rel. Ini contoh aja kita kada ini nasihat bagi kita semuaan. Nah, nang seorang terpaut di masjid tadi hatinya pasti lembut sudah hatinya. Kalau dipastikan sudah. Karena apa? Ini terpaut lawan ketaatan. Ya Rasulullah, apabila engkau melihat orang nang bolak-balik mondar-mandir ke masjid, ke langgar, ke mushola, saksikan ya Nabi bahwa dia adalah orang yang beriman. Nah, bayangkan. Saksikan. Nabi nang mengadakan bahwa orang pasti beriman ya Rasulullah. Bila tuh orang bolak-balik ke masjid, ujuk ke langgar kena ke masjid pulang. Berarti orang tuh saksikan ya Rasulullah bahwa orang tuh orang yang beriman. Nah, yang keempat pulang. Yang keempat ya Rasulullah, orang yang mendapat naungan kena di akhirat kena di padang mahsyar ialah wa rajulaini tahabba fi alaihi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Siapa ini? Dua orang ya Rasulullah yang saling mencintai di jalan Allah dan keduanya berkumpul karena Allah dan berpisahnya karena Allah. Orang berkawan, bersahabat. Yang sesama jenis lah, bukan lain jenis. Yang lain jenis kecuali sudah nikah. Nah itu makanya pasangan yang paling best, yang paling baik itu ialah pasangan kita. Bila kita saling mencintai karena Allah, itu sudah orang termasuk yang mendapat naungan di padang mahsyar. Kawan, sama-sama anak laki-laki berkawan. Jangan kawan yang walid. Nah, kalau walid itu kan menyelisihi itu. Itu pelajaran agama juga, itu penting tuh. Karena apa? Karena tidak sesuai syariat. Kan banyak kamu plase gini, penyamaran. Berkedok agama tapi yang dijalankannya tidak sesuai syariat agama yang diamalkannya. Dan banyak orang tertipu. Maulah nikah dengan batin aja, kada ada akadnya, walinya kada ada. Itu kan sudah menyelisih syariat sudah. Dan jadi dipelemakan ini berarti banyak kejadian. Badan. Di Banjarin ada kejadiannya. Di daerah Lombok ada kejadian. Banyak kejadian. Dan orang taat lawan orang-orang yang dianggapnya orang soleh, tapi ini yang diamalkan orang soleh ini tidak sesuai syariat. Dan banyak orang-orang ini bertaklid buta. Ini tadi warajulaini tahabba fi alaihi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah dan keduanya berkumpul karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Berjanjian tulakan kemana? Ke majelis taklim. Boleh garap racing? Boleh berjalan boleh. Tapi pada intinya jangan melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hidup ini semua ibadah. Tidak kuciptakan ya Allah nih, kita nih, jin dan manusia nih, kecuali apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali apa? Untuk beribadah kepadaku. Itu kuncinya. Boleh perjalanan, ada apa-apa. Tapi sampai waktu sembahyang jangan ada sembahyang. Ini libur misalnya anak-anak perjalanan doa, boleh aja. Tapi jangan umpatan yang kada-kada. Nah, ulun semalam lewat pada nih di muka komplek rumah kalian. Lewat anak-anak nih paling sekitar umur ya 17-18 tahun lah. Perempuan merokok aja. Nah, bayangkan. Ini kan contoh nih. Berkawan nih. Nah, dan itu mungkin karena itu
karena terbawa kawan, pergaulan dengan kawan. Kan kasihan itu. Kasihan anak-anak masih paling SMA atau SMP itu. Bebinian. Paling sekitar ya 5-6 hari lah kejadiannya lewat. Di pada kecikan. Nah, itu kan contoh nih bahwa kawan tuh bisa membawa. Kemungkinan tuh karena pergaulan. Apa nyamannya berokok? Cuma kalau tak biasa, anak-anak tuh pasti katanya nyaman sudah. Tapi kan ada umpat-umpat kawan karena bisa tak biasa jadinya. Nah, ini contoh aja. Nah, yang keempat tadi, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah dan keduanya berkumpul karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Nah. Dan yang kelima aja Nabi, wa rajulun da'atuhu imratuhu jatu mansibin wa jamal faqala inni akhafulaha. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, begitu juga sebaliknya, misalnya perempuan dibawahi laki-laki, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ya Nabi. Nah, wa rajulun sadaqaha bi sadaqatin fa akhfaha hatta la tallamu simaluhu ma tunfiku yaminhu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini bukannya kan tangan kanan lihat, kada maksudnya. Maksud di hadis di sini bahwa seorang itu bersedekah dia ikhlas karena Allah. Kada berkoar-koar pada nah. Nah, ini maksudnya. Tangan kadanya melihat, bisa melihat, Bang. Maksudnya kada berkisah-kisah karena sudah terlihat orang ada apa ya? Malah bisa aja sedekah tuh terlihat sebagai motivasi. Ya, yang penting tadi ya nih, kadar keikhlasan kita. Kadar keikhlasan kita. Apalagi ini pencitraan. Nah, pencitraan mah gini jangan benar. Yang ketujuh, jar Nabi, wa rajulun jaqaraha alaha khaliyan faddathu ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu dia meneteskan air matanya. Nah, orang yang ingat selalu Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingat Allah, tenang hati ini. Ini termasuk orang-orang yang dinaungi Allah karena di akhirat kena 7. Ini bukan 7 nih aja, ada banyak. Bila orang beramal soleh itu pasti amal soleh itu kan akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Ini salah satu aja yang kau disebutkan karena ini ada hadisnya. Banyak hadis-hadis lain lagi yang memudahkan kita di akhirat kelak kan. Amun dunia aja pikiran kadang kau hati ini tergeritik badannya menangis ingat Allah. Ulun pernah ada guru dulu hidin berjualan aja. Jadi setiap subuh nih bisi kantin, setiap subuh nih belanja di pasar subuh. Padahal belanja di pasar subuh. Ini termasuk berarti hadis yang Nabi tadi mengisahkan. Ya Nabi, barang siapa nang bangun di subuh hari pagi nih bangun orientasinya hanya dunia aja. Memang hadis ini diperselisihkan ulama lah, hadis riwayat Tabrani. Maka Allah akan menimpakan 4 penyakit ya Nabi lan orang nih aja. 4 penyakit. Nang pertama ya Nabi,
kebingungan yang selalu dalam hidupnya. Jadi bila orientasi kita nih bangun langsung memikirkan dunia aja. Nah iya tadi contohnya, jadi si kawan Sidin, orang berjualan, Pak Haji, subuh ditakoni Sidin nih pindah kadet sembahyang nih, sembahyang juga kaya Sidin, sholat kan ada. Aku sholat ya Sidin nang kawan guru berjualan nih, sholat di Pasar Hanyar di Masjid Agung. Lawas bang sudah tuh beberapa tahun sudah. Jadi di sini kada sampai 10 orang jamaahnya di masjid itu yang sholat. Masjidnya kan gana, orang di pasar tuh ribuan. Jadi yang kawan Sidin pedagang, Sidin ditanya Sidin, ditakoni Sidin, ikam sembahyang kah? Kada terlihat nih hari-hari rancak di masjid Agung. Jadi jar kawannya tadi pedagang nih, aku sholat di rumah kan aja, kan bapak di rumah kan. Jadi jar Sidin tadi jam berapa sholat kan? Jadi ya orang tadi aja jam 7:30 dia sholatnya. Nah, ini kan berarti menyelisih lawan syariat. Nah, jangan. Jam 7:30 terus sembahyang duha sudah. Boleh sembahyang duha, tapi sembahyang wajib jangan sembahyang jam 7:30 sembahyang subuh. Sebelum waktu syuruk. Namun hari ini kan kita syuruk jam 6:11 lah. Nah, itu sebelum jam 6:11 dan ada yang maksimal jam 6 lah misalnya melandau juga misalnya tuh. Namun hari-hari jangan juga. Memang diusahakan. Nah, jadi ya Rasulullah 4 penyakit akan ditimpakan lawan kita nih. Mudah-mudahan kita bukan tergolong nih. Jangan ya Allah. Barang siapa yang bangun pagi ya Rasulullah nang orientasinya hanya dunia aja, 4 penyakit akan ditimpakan lawan seseorang tadi. Nang pertama aja Nabi kebingungan nang gak ada habis-habisnya. Bingung terus memikirkan dunianya. Nang kedua aja Rasulullah kebutuhan yang tidak pernah tercukupi. Kurang terus dia. Sudah nih tertukar ini sudah ada pulang kehendaknya itu pulang. Sudah tertukar itu pulang butuh. Ada habis-habisnya. Yang ketiga aja Rasulullah kesibukan yang tidak pernah berujung. Sibuk terus ada habis-habisnya. Seharian badannya begawi aja. Kesibukan karena Allah yang memberikan penyakit kepada orang tersebut. Karena apa? Orientasinya dunia aja. Seharian sibuk aja. Dan yang keempat kata Rasulullah, angan-angan hayalan yang tidak pernah berujung. Nah, keinginannya, hayalannya ada terus. Jakanya kamu tuh langit itu kari. Karena apa? Ini Allah yang menimpakan penyakit kepadanya. Karena apa? Di pagi hari dia menyelisih sudah. Sedangkan Nabi pernah berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bila orang itu menyambut pagi dengan ketaatan, pasti diberkahi hidupnya. Itu kan mudah tuh. Kita melaksanakan ketaatan enggak? Kita meninggalkan akhirat. Mudah benar. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Apabila orang ya Rasulullah menyambut paginya dengan ketaatan, maka Allah memberikan keberkahan pada hidupnya. Allah yang memberikan. Dunia ini pasti dimudahkan sudah. Adanya mati bang kita pasti hidup sudah. Ada mati amunnya nih. Aja lagi kan ada sampai amun rezeki tadi kan ada tuntung juga. Beriringan berdua nih. Nah cuma setelah payung ada payung kita berjualan pasti itu beriringan. Pasti beriringan nih. Pasti sudah. Tapi memang ini nggak ada meyakini wajilah, nggak ada kita meyakini, pasti sudah orientasi kita. Oh ini banyak hari ini nih banyak banget macam-macam nih. Dan awalnya memang apa? Nih awalnya nasihat agama ini tadi. Barang siapa aja Rasulullah yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan tarikan, mudahkan jalannya menuju surga. Nah, itu rumusnya sudah. Dan insya Allah barang siapa yang bersemangat mencari ilmu, pasti Allah akan memudahkan kita mengamalkannya. Pasti memudahkan. Dan insya Allah mudah-mudahan ini termasuk kita nih orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menuntut ilmu dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu kita. Sampai dah. Mudah-mudahan nih Allah mengampuni kita semua.
kuitan kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Damai, sehandil baktian damai sudah. Amin, amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.